yang Mas Dayat rasakan di sini? Ini banyak suara aneh-aneh yang terdengar di sini. Ada suara apa aja? Suara gamelan, sayup-sayup dari jauh tapi dekat. Terus Mas Dayat merasakan apa sih selain itu? Selain suara gamelan ada yang dekat nggak? Kayaknya ada gitu suara-suara macam suara-suara besi di sini. Ayat dengarkan. Ada melihat bentuknya nggak Mas? Makhluk gitu yang datang ke Mas Dayat? Oh enggak, itu enggak melihat. Cuma suara aja yang melihat. Lalu sekarang kehadiran aura gaib itu di sini kuat atau gimana? Ada ya? Masih ada? Nah di sini ya. Jadi kalau misalkan saudara Dayat ini bisa tahan beberapa saat lagi gitu ya, ataupun itu sekitar 5 menitan lah gitu. Mungkin dia akan melihat ataupun wujud daripada makhluk-makhluk yang ada di sini. Kita pada jam-jam seperti ini di larut malam, tengah malam, sehingga koloni makhluk-makhluk ini mulai berdatangan. Mohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, belum lama doa-doa selesai dipanjatkan. Dalam perjalanan menuju tempat keramat itu, salah satu penduduk yang ikut bersama tim rahasia alam gaib tiba-tiba bertingkah aneh dan liar, seperti dirasuki oleh makhluk gaib. Malam yang dingin semakin menegangkan. Makhluk yang merasuki orang itu sepertinya ingin menunjukkan jati dirinya kepada tim rahasia alam gaib dan sang paranormal. Akan tetapi sang paranormal dengan membaca mantra-mantra dan gerakan-gerakan penuh konsentrasi, kemudian mencoba untuk menenangkan situasi. Dan makhluk gaib yang merasuki orang itu sepertinya ketakutan terhadap sang paranormal. Setelah berhasil menenangkan penduduk yang kerasukan itu, tim rahasia alam gaib kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah genderuwo itu berada. Di antara malam yang semakin dingin dan mencekam, sang paranormal kemudian tiba-tiba berhenti dan terdiam. Ia mendeteksi suatu aura gaib di tempat itu. Terawang di sini merupakan tempat yang sangat angker karena di sini ada gondrewo yang berwujud sangat besar sekali, mempunyai mata yang merah, mempunyai bulu-bulu yang sangat panjang dan hitam dan sangat dahsyat sekali. Badannya tuh sangat bau busuk. Perjalanan menyisir tempat yang di sini ada Raja Gondrowo yang mengikuti kita. Jadi di sekitar sini itu adalah kumpulan makhluk-makhluk halus, terutama Gondrowo-Gondrowo. Sampai-sampai tadi terlihat matanya yang sangat merah itu menampakkan di mata saya itu tadi di bapak ini tadi ngeliat juga tuh merah-merah gitu ya, kayak api gitu ya. Ya kayak api itu, matanya tuh sangat seram sekali. Ia kemudian membakar dupa dan menyuruh seorang mediator untuk membuktikan adanya makhluk gaib yang mendiami wilayah itu. Mas siap untuk membuktikan adanya Gondrowo di tempat ini? Insyaallah saya siap. Ya. Mas siap untuk menghadapinya. Mas baca-baca Al-Fatihah, baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran yang Mas kuasai. Mari kita tinggalkan mediator saudara Denny untuk membuktikan adanya Raja Gondrowo yang ada di tempat ini. Setelah
diberi sedikit petuah dari paranormal, mediator itu pun ditinggalkan. Teriakan itu, tim rahasia alam gaib beserta sang paranormal yang mengikuti segala kegiatan ini dari jauh, kemudian mendatangi mediator itu. Namun, suatu hal yang aneh telah terjadi. Mediator itu ternyata telah Namun, suatu hal yang aneh telah terjadi. Mediator itu ternyata telah dirasuki oleh sosok makhluk gaib yang tidak lain adalah Sunan Jatikarama yang bertugas melindungi tubuhnya dari segala pengaruh jahat makhluk gaib penunggu tempat. Saya Sunan Jatikarama. Sunan Jatikarama. Iya. Sudah berapa umur Sunan Jatikarama? Saya sudah 100 tahun. Saya yang jaga anak ini. Berapa? Saya Sunan Jatikarama. Assalamualaikum Sunan Jatikarama. Kenapa Sunan sama anak ini? Saya jaga anak ini. Iya. Terima kasih Sunan. Terima kasih Kanjeng Sunan. Walaupun dia di mana-mana saya jaga. Ya. Saya selalu jaga anak ini. Apa yang dialami tadi Sunan di sini Sunan? Banyak yang mau ganggu anak ini. Banyak, tapi tidak ada yang mau mendekat. Sunan Jatikarama, apakah tadi menampakkan diri adanya genderuwo itu? Banyak di belakang sini nih. Sekitar keliling sini semua itu ada semua kuntilanak, butuh hijau semuanya ada itu semua. Terus ini bahaya nggak Sunan? Karena anak ini sudah saya jaga. Anak ini saya jadikan anak saya sendiri. Terima kasih Sunan penjagaannya. Apa mau diterusin lagi mediator ini? Aku mau terusin. Saya masih sanggup untuk melawan semuanya yang ada di sini. Saya masih sanggup. Terima kasih Sunan Jatikarama telah menjaga anak ini. Dari dulu saya sudah jaga anak ini. Ya, saya mengerti Sunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
banyak yang saya rasakan ya. Dari sekitar sini, pohon ini ada genderuwo. Terus ini di sekitar sini ini ada butuh hijau. Sini ada genderuwo. Ini semuanya genderuwo. Banyakan ini genderuwo semua. Dan itu juga banyak ya kuntilanak, kantong wewe itu ada. Tadi ya di sebelah situ ada, di kuburan sini ada kuntilanak yang sedang duduk. Dia istilahnya nggak berpesan apa-apa, tapi istilahnya ya memang dia masyarakat sini pasti diganggu sama dia. Itu semua yang dilihatnya adalah
sebenarnya terjadi? Benarkah apa yang dialami oleh peserta uji nyali merupakan tanda-tanda keberadaan sosok-sosok misterius di tempat ini? Dalam personal yang punya padam, terus itu gugak gitu di situ. Itu terus ada kayak suara kera. Habis itu yang terakhir yaitu rambutnya gondrong, pakai baju putih, panjang, mukanya tapi nggak begitu jelas. Memang makhluk yang dari atas tadi, ya, kera-kera itu muncul ke sini. Ya, suara-suara itu hentakan dari penunggu yang di atas tadi, yang raksasa di. Yang dari sana tadi itu adalah peri yang tinggal di atas turun kemari. Lewat mau ke lorong sana, kembali ke sana. Jangan sampai kemudian kita mempunyai rasa takut di tempat-tempat yang gelap itu. Kalau kita misalnya punya rasa takut terhadap harimau atau ular di dalam ruangan itu nggak masalah. Itu bersifat syar'i. Tapi kalau misalnya takut kepada setan, itu di situ sangat dilarang di dalam Islam. Tertangkap oleh kamera. Kalau untuk sengaja kita menangkap itu perlu ritualan, seperti meritualkan kamera, ya. Untuk kamera diritualkan artinya supaya kamera peka terhadap gambaran atau sosok yang tertipis dan bisa tertangkap oleh kamera tersebut. Eksistensi makhluk gaib terwujud dalam berbagai bentuk, tidak hanya dengan penampakan sosok, tapi juga melalui fenomena gaib yang tak mudah dijelaskan secara rasional. suatu tempat dan seberapa besar nyalinya. Bagaimanakah
masyarakat mengenai uji nyali. Menurut saya dunia lain itu seputar kayak infotainment tentang dunia mistis. Yang paling terkenal itu di sosial uji nyali. Menurut saya tuh keren banget. Yang paling saya suka tuh yang ke acara saya yang waktu gong yang bunyi sendiri itu loh. Yang uji nyali itu saya suka mungkin agak tempatnya itu mungkin yang sedikit berbeda. Yang kedua mungkin tantangannya mungkin lebih seram sedikit ya. Ahli metafisik yang membantu dunia lain mendeteksi lokasi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam meneropong dunia lain di setiap tempat. Kesemuanya itu untuk mendapatkan lokasi yang sesuai untuk uji nyali, yang memiliki energi gaib yang sangat besar dan berpenghuni ratusan makhluk gaib. Deteksi dilakukan di perlintasan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Di sini dilakukan pula ritual pengangkatan jenglot atau batara kara. Ini mumi tua Raden Parja. Di seputaran gedung ini terdeteksi banyak makhluk gaib yang menyeramkan. Di dalam dinding yang dihancurkan Kang Iin ditemukan sebilah keris pusaka. Selain itu, energi gaib yang terkumpul dan membentuk sinar merah membara dalam mulut menandakan bahwa penghuni gaib telah hadir. Tanda-tanda kehadiran makhluk halus terdeteksi melalui sebuah buku. Semakin cepat buku itu berputar, maka semakin besar aura mistis yang tinggal. Kehadiran makhluk gaib ditandai dengan satu persatu cahaya lilin yang meredup dan padam secara misterius. Berani. Keinginan yang kuat disertai kebesaran mental peserta ternyata tak selamanya dapat mengalahkan keangkeran dan kekeramatan lokasi uji nyali. Bahkan beberapa calon peserta mengundurkan diri tepat ketika berada di lokasi. Apa yang sebenarnya membuat mereka mengurungkan niatnya untuk tinggal semalaman di tempat tersebut? Mahasiswa di sini sampai pada saat menjelang subuh. Buat subuh ya. Saya kesampai saya ragu-ragu. Tidak berani bertahan. Saya tidak berani. Wah, itu nggak punya nyali itu, Mas. Wah, itu sangat disayangkan ya. Soalnya gimana ya? Sebenarnya memang bagus sih kalau misalnya uji nyali itu bagus juga sih untuk menguji nyali kita. Cuman kalau misalnya yang gagal-gagal itu ya gimana ya, kita juga nggak bisa nyalain sih. Cuman sayang aja gitu. Soalnya nyali dia nggak ketes. Resikonya berat nggak, Mas? Nah, cukup, Pak. Begitu, Bu. Bagaimana? Takut apa, Mas? Belum berani. Takut. Cari orang yang lebih berani deh, jadi nggak sia-sia. Dia nungguin ternyata mereka tuh pas-pas aja. Gitu. Kalau misalnya pesertanya kelihatannya nggak gimana gitu, sebel juga kadang iya.
Sosok kuntilanak yang membayang di balik pilar penyangga gedung secara perlahan mendekati peserta uji nyali kita. Ketika kehadiran makhluk gaib melayang-layang di atas kepalanya. Karena merasakan adanya getaran mistis, ia terus-menerus melihat ke atas yang dipenuhi bayangan gaib. Di belakang peserta muncul sesosok bayangan putih mengambang dengan suara tangisnya yang lirih. Tidak ada pilihan lain bagi Alex kecuali menyerah. Tolong. Pas. Tolong. Pas. Kepercayaan masyarakat sekitar akan keberadaan gaib di lokasi yang disinyalir angker banyak terbukti saat prosesi ujinya. Pak Rizal kadang reaksi atraktif peserta menambah kesan tersendiri ketika mereka melihat penampakan makhluk gaib. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Akbar kabira. Tolong. Mas. Di situ. Di sini. Kayaknya ada yang begitu nggak kuat. Ada yang mengintip. Iya. Berupa apa bentuknya? Matanya merah banget. Nyala gitu ya? Iya. Nggak tahu cewek apa cowoknya. Kayaknya cuma kelihatan matanya doang. Sama kayak di sini atau bayangan apaan? Ada bayangan di sini. Iya. Dia lewat situ atau hanya diam di situ saja? Nggak, dia diam di situ aja. Bentuknya berupa apa? Bayangan gitu. Bener, baru kali ini. Oke.
menjelaskan dia. Seperti apa? Lalu lewat aja. Seperti apa betul? Angin. Seperti angin, ha? Iya. Di sebelah mana? Ke sana. Dari sana? Dari sini ke sana. Oh, lewat situ? Iya. Terus ke bawah sana? Angin kayak dingin bener. Lewat seperti... Iya kayak gitu ya. Apa yang suara jalan? Suara itu, suara jalan jalan aja orang jalan aja kayak sendal. Dan waktu yang suara orang berjalan tidak terlihat wujudnya? Enggak. Dan kayak angin aja. Oke, baik. Selamat ya. Telah berhasil melewati 7 nyali dunia lain ini ya. Sampai selesai. Oke. Apa mas? Air putih itu loh mas, di belakang sama terjauh suara. Sepertinya ada sesuatu yang saya dapat. Tadi saya dengar ada suara sana seperti apa meringkik gitu kecil. Kemudian saya toleh gitu. Oh ternyata nggak kelihatan apa-apa. Itu aja. Diri di sini ya, waktunya nggak berani nengok sebentar doang, nggak berani nengok lama, takut itu di sini aja sih. Kan di hati ya kuatin. Bayangan putih itu berupa apa? Berupa orang? Kayak wajah gitu sih, putih gitu jalan. Mari ngampung itu. Diri di sini suka bunyi kayak bunyi burung gitu, kayak bunyi burung gitu. Tidak kelihatan jelas mukanya seperti apa? Nggak berani ngeliat jelas, kalau ngeliat gitu doang sih kayak kopi gitu sih. Jadi nggak jelas banget ngeliat gitu. Ada saat ngeri juga makanya buru-buru kemarin nggak berani ngaduk sana lagi. Melirik itu nggak? Melirik sebentar, cuma agak lama juga dia di sini. Beberapa lama lagi dia sana lagi. Hilang ya? Nah, hilang. Setelah itu baru Mas Dodi berani lagi. Nah, iya. Oke, kalau begitu Mas Dodi selamat ya. Mata banyak gitu. Betul. Kita ke kanan. Ini.
bambu. Sepohonan bambu banyak ada kilat. Waktu uji nyali telah berakhir ya. Oke. Dan tadi saya sempat lihat di sekitar di tempat Edwin melihat sosok cahaya ya. Ya. Juga ada bayangan. Banyak di atas itu. Di sebelah itu ada mata gitu. Mata. Banyak yang ngomong tadi. Ada kelihatan. Nyalakan dupa itu. Ramai sekali di sini cuma nggak mau ke sini. Kelihatan matanya gitu. Iya. Nyala gitu ya. Iya nyala. Banyak di pohon ini terus sama di bawah itu. Lo ada? Saya suruh ke sini, saya suruh masuk ke sini nggak mau. Suruh sini tadi. Iya. Lalu apa lagi yang tadi yang dirasakan sekarang? Ada perempuan tadi. Bilang. Bola balik terus pergi. Terus di belakang ini tadi ada. Di sebelah sini ada. Tangan di sini jalan-jalan terus. Ada perempuan bentuknya seperti apa tadi? Cantik itu tadi. Menyeramkan. Nah, cantik. Saya ucapkan selamat ya. Karena berhasil melewati uji nyali ini sampai ke tempat yang ditentukan. Pak, dari kelihatan situ tuh yang ada yang menakutkan Pak. Sini Bisa ceritakan bentuknya seperti apa? putih-putih gitu, serem, ngeliat aja saya, rasa tumpul aja ke bawah gitu. Mas saya disuruh ke sana malah melihat, malah melotot. Sampai sekarang masih ada perasaan takut atau tidak? Kurang. Pak Jaja, gimana bisa tolong menceritakan apa yang terjadi pada peserta kita nih Pak Jaja? Yang ada di belakang ini emang sebetulnya kuntilanak ya, rupanya menyeramkan ya, tapi sebetulnya ya yang di grup ini emang ada juga yang dari seperti jin ya, tapi bukan jin, ini orangnya agak tinggi yang di sini ya, emang ada. Nah terus yang di pintu juga emang ada itu ya, jin yang tinggi. Baik, terima kasih Pak Jaja. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini. Dan peserta kita kali ini